Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia Rashid dari kelas M92, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD. Yang akan dijelaskan pada video kali ini yaitu jelaskan perbedaan antara model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa disertai contohnya. Kita masuk materi, yaitu perbedaan antara model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa. Simak ya teman-teman penjelasannya. Yang pertama, model. Model pembelajaran adalah suatu pola yang dijadikan pedoman dalam strategi pengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Model-model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD dibagi menjadi 5. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Salah satu model pembelajaran yang sering banyak dikembangkan di beberapa sekolah, khususnya pada jenjang sekolah dasar, adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini menekankan pada adanya aspek kooperatif atau kerjasama antara satu siswa dengan siswa lain. Kerjasama yang dibangun dalam model pembelajaran kooperatif adalah kerjasama yang terstruktur dan terencana dengan baik. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa, dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Komponen model pembelajaran kontekstual terbagi atas 6, yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Contohnya, memilih tema. Yang kedua, menentukan konsep-konsep yang dipelajari. Yang ketiga, menentukan kegiatan-kegiatan untuk investigasi, konsep-konsep terdaftar. Yang keempat, menentukan mata pelajaran terkait dalam bentuk diagram. Yang kelima, mereview kegiatan-kegiatan dan mata pelajaran yang terkait. Keenam, menentukan urutan kegiatan. Yang ketujuh, menyiapkan tindak lanjut. Yang ketiga, model pembelajaran kuantum. Proses pembelajaran, intinya pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, tidak membosankan. Kalau semua itu tidak tercapai, guru harus ganti strategi dengan menggunakan multimedia, sehingga membuat pembelajaran lebih efektif. Proses belajar saat ini boleh dikatakan aktif, partisipatif, konstruktif, komunikatif, dan berorientasi pada tujuan. Yang keempat, model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksud bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa, sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Contoh yang pertama, meminta semua siswa mengamati gambar keluarga Adi yang terdiri dari ayah, ibu, asih, dan adi. Guru menceritakan makna gambar, dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang nama masing-masing siswa. Contoh yang kedua, guru membacakan teks tentang keluargaku, dan semua siswa menirukan cara membaca dengan lafal yang tepat. Yang kelima, model pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif dapat didefinisikan sebagai filsafat pembelajaran yang memudahkan para siswa bekerja sama, saling membina, belajar, dan berubah bersama, serta maju bersama pula. Contohnya, pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, learning together. Dalam metode ini, kelompok-kelompok sekelas beranggotakan siswa-siswa yang beragam. Kemampuannya, tiap kelompok bekerja untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Satu kelompok hanya menerima dan mengerjakan satu set lembar tugas. Penilaian didasarkan pada hasil kerja kelompok. Yang kedua, strategi.
Pengertian strategi pembelajaran bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi bermakna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Di dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Salah satu unsur dalam strategi pembelajaran adalah menguasai teknik-teknik penyajian dan metode mengajar. Bila Anda akan membimbing peserta didik dalam belajar, maka Anda perlu mengenal dan menguasai teknik penyajiannya. Contohnya, strategi pembelajaran bahasa adalah tindakan melaksanakan rencana dengan menggunakan beberapa variabel seperti tujuan, bahan, metode, dan alat, serta evaluasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang perlu dikuasai guru dalam mengatur strategi pembelajaran bahasa yaitu diskusi, inquiry, sosiodrama, tanya jawab, penugasan, latihan, dan bercerita. Yang ketiga, pendekatan. Pendekatan ini mengacu pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajaran bahasa. Pendekatan merupakan dasar teoretis untuk suatu metode. Asumsi tentang bahasa bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan. Ada pula yang menganggap bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang pada dasarnya dilisankan. Dan ada lagi yang menganggap bahwa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Berbagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa, pendekatan yang telah lama diterapkan dalam pembelajaran bahasa antara lain ialah pendekatan tujuan dan pendekatan struktural. Kemudian menyusul pendekatan-pendekatan yang dipandang lebih sesuai dengan hakikat dan fungsinya, yakni pendekatan komunikatif. Yang pertama, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandas oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Contohnya, kalau yang diajarkan pokok bahasa struktur dengan tujuan, siswa memiliki pemahaman mengenai bentuk-bentuk kata bahasa Indonesia. Tujuannya tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran morfologi bahasa Indonesia. Penerapan pendekatan tujuan ini sering dikaitkan dengan cara belajar tuntas. Yang kedua, pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Atas dasar anggapan tersebut, timbul pemikiran bahwa pembelajaran berbahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa perlu dititik beratkan pada pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercakup dalam fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dalam hal ini, pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Yang ketiga, pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Tampak bahwa bahasa tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana untuk berkomunikasi. Ini berarti bahasa ditempatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi komunikatif. Contohnya, mengidentifikasi gambar dua orang siswa ditugaskan mengadakan percakapan, bertanya jawab tentang benda-benda yang terdapat di dalam gambar yang disediakan oleh guru. Pertanyaan dapat mengenai warna, jumlah, bentuk, dan sebagainya. Yang keempat, metode. Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahasa yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Pemilihan, penentuan, dan penyusunan bahan ajar secara sistematis
dimaksudkan agar bahan ajar tersebut mudah diserap dan dikuasai oleh siswa. Semuanya itu didasarkan pada pendekatan yang dianut. Dalam hal ini, setelah guru menetapkan tujuan yang hendak dicapai, kemudian ia mulai memilih bahan ajar yang sesuai dengan bahan ajar tersebut. Sesudah itu, guru menentukan hak ajar yang telah dipilih itu, yang sekiranya sesuai dengan tingkat usia, tingkat kemampuan, kebutuhan, serta latar belakang lingkungan siswa. Kemudian, bahan ajar tersebut disusun menurut urutan tingkat kesukaran, yakni dari yang mudah berlanjut pada yang lebih sukar. Di samping itu, guru merencanakan pula cara mengevaluasi, mengadakan remedi, serta mengembangkan bahan ajar tersebut. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, contohnya metode tata bahasa atau terjemahan, metode membaca, metode audiolingual, metode reseptif, metode langsung, metode komunikatif, metode integratif, dan metode konstruktivistik. Yang kelima, teknik. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode. Berdasarkan pendekatan yang dianut, teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Dalam menentukan teknik pembelajaran ini, guru perlu mempertimbangkan situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi-kondisi yang lain. Dengan demikian, teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat bervariasi sekali. Untuk metode yang sama dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada berbagai faktor tersebut. Berikut ini adalah teknik-teknik yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, teknik pembelajaran menyimak. Contohnya, memperluas kalimat, menyelesaikan cerita, dan membuat rangkuman. Yang kedua, teknik pembelajaran berbicara. Contohnya, menjawab pertanyaan menggali, dan bertanya. Yang ketiga, teknik pembelajaran membaca. Contohnya, membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal. Yang keempat, teknik pembelajaran menulis. Contohnya, menyalin kalimat, membuat kalimat, dan meniru model. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video kali ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.